Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin dalam program Tafakuh Fiddin, mengkaji kitab-kitab ilmu syar'i yang sudah ditulis oleh para ulama. Di hari Senin ini materinya mengkaji ilmu akidah dan suluk, tapi kita mau menyelesaikan kitab Tadhkiratus Sami ya terlebih dahulu. Insyaallah sebentar lagi kita bisa menyelesaikannya. Di pembahasan akhir tentang adab tinggal di madrasah, yaitu masih di poin yang kedua. Wayan bagi lil mu'idi bil madrasati an yuqaddima isyghala ahliha ala ghairihim. Maka selayaknya bagi mu'id, ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, mu'id itu ya asisten guru, asisten ustadz yang tinggal di madrasah membimbing para santri. Hendaklah dia mendahulukan ya isghala ahliha, kesibukan atau ya kesibukan bersama para penghuni madrasah ya daripada yang selain mereka. Fil waqtil mu'tadi, pada waktu yang sudah terbiasa. Awil masyruti, atau yang disyaratkan, in kana yatanawalu ma'lumal i'adati, ya jika dia mengetahui ya atau mendapatkan hal yang yang sudah diketahui atau informasi ya sudah diketahui ya ada dalam pengulangan. Li'annahu muta'ayyinun alaihi madama mu'idat, ya karena itu adalah wajib baginya selama dia masih menjadi mu'id. Ya, jadi kalau dia punya jadwal gitu ya, waktil mu'tar ini jadwal ya khusus kapan dia harus menyibukkan dirinya bersama para penghuni madrasah, khususnya para santri ya, untuk memurojaah ya, membimbing memurojaah pelajaran yang dipelajari ya, atau juga menerima setoran hafalan. Maka itu menjadi kewajibannya. Wa isghalu ghairihim naflun au fardu kifayah wa an yu'limal mudarrisa awin nadhira biman yurja falahu liyuzada ma yasta'inu bihi wa yashraha sadrahu. Ya, dan isghalu ghairihim, menyibukkan dengan selain mereka ya. Maksudnya ada kesibukan lain ya di luar kewajiban utamanya, maka itu naflun ya, adalah suatu yang naflun, itu yang sunnah, atau fardu kifayah wa an yu'limal mudarrisa, dan hendaklah dia memberitahukan kepada guru awil nazir atau nazir yang diamanahi wakaf ya terhadap
madrasah itu ya biman yurja falahu, ya dengan orang yang diharapkan keberhasilannya, liuzada ma yasta'inu bihi, ya untuk ditambahkan ya ma yasta'inu bihi, apa yang bisa membantunya, wa yasroha sodrahu, ya dan melapangkan dadanya. Wa an yutalibahum bi ardi mahfuzatihim ilam yu'ayyan dari ghairuhu, dan agar dia an yutalibahum, ya meminta mereka untuk menyetorkan bi ardi, menyetorkan hafalan-hafalan mereka ya meskipun itu tidak yu'ayyan lidzalika ghairuhu, meskipun itu tidak diwajibkan. Wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmu alaihim min durusil mudarris wa ridha wa lihada sumya mu'idat. Ya. Dan hendaklah dia mengulang, ya, yu'id, ya, mengulang bagi mereka apa yang pemahamannya itu sangat penting ya bagi mereka, tawaqqafa fahmu alaihim, dari pelajaran guru yang telah disampaikan oleh guru. Ya, mu'id ini membimbing para santri yang di madrasah untuk memurojaah ya pelajaran-pelajaran, ya dan juga menerima setoran hafalan. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai mu'id. Ya, intinya dia juga bekerja sama ya dengan guru, dengan nazir ya di dalam melaksanakan tugasnya ya sebagai mu'id itu. Wa idza syaratal waqifu isti'rada ala mahfudhi kulla syahrin aw kulla faslin ala jami' khaffafa qadarul ardi ala man lahu ahliyatul bahsi wal fikri wal mutala'ah wal munadharah. Apabila orang yang mewakafkan, wakif, mensyaratkan ya isti'radul mahfudh, ya itu menampilkan hafalan yang dihafal setiap bulan. Ya, jadi orang yang mewakafkan wakaf terhadap madrasah itu ya mensyaratkan agar di madrasah atau di pesantren itu untuk ya ditampilkan, ya menampilkan hafalan, ya baik itu hafalan Quran atau hafalan hadis ya, atau hafalan matan-matan keilmuan misalnya. Ya, mensyaratkan setiap bulan atau setiap pasal ya, setiap pasal, setiap tingkatan ya. Setiap kelas ya. Alal jami, atas seluruhnya ya, atas seluruhnya, maka hendaklah dia meringankan ya qadrul ardi, ya ukuran ukuran menampilkan atau menyetorkan hafalannya itu alaman lahu ahliyatul ilbasi, terhadap orang yang punya keahlian di dalam mengkaji ya, bahas mengkaji wal fikri ya, dan berfikir, wal mutalaah ya, menelaah, wal munadharah ya, dan berdebat ya, berdiskusi. Li'annal jumuda ala nafsil mastur yashghalu anil fikri alladhi huwa tahsil wa tafaqquh. Ya, karena berpaku ya, jumud sudah bahasa kita, berpaku kepada tulisan ya, kepada tulisan itu akan menyibukkan seseorang
Ya, menyibukkan seorang yang dapat mengalihkan ya anil fikril ladzi wa huwa tahsil wa tafakkur. Ya, dari pemikiran ya, yang mana itu adalah hasil ya, merupakan hasil yang didapatkan seseorang ya dalam proses tadi mengkaji ya, berpikir wa tafaqquh ya, dan bertafakuh, memahami. Ya, artinya di santri itu ada kelompok-kelompok ya, para santri yang ada yang sudah sampai pada level mengkaji ya, memutolaah, bermunazarah, banyak menggunakan pemahaman-pemahaman akalnya. Ya, maka mereka itu diringankan dari kadar hafalannya. Ya, karena kalau orang sudah sibuk dengan pemahaman, ya, memahami, bertafakuh, ya, itu apa namanya, agak sulit kalau diberikan banyak hafalan. Ya, kata beliau, anal jumud ala nafsin masul yasgol. Karena berpaku kepada tulisan untuk dihafal, ya itu bisa mengalihkan ya kesibukan dia untuk melakukan pengkajian, untuk berpikir jadi dalam memahami. Ya, gitu, berbeda dengan para santri yang masih level dasar, yang belum, mereka itu belum levelnya untuk bisa mengkaji, meneliti gitu ya, karena perangkat mereka belum cukup, ilmuwan mereka belum cukup, dan mereka bisa lebih banyak diberikan hafalan-hafalan, tugas hafalan. Wa amal mubdiun wal muntahun fayutalabu kullu minhum alama yaliku bihalihi wa dinihi. Adapun orang para pemula ya, santri-santri para pemula, mubtadiun, karena ada di level santri itu kan dikelompokkan ya, ada kelompok mubtadi, pemula, ya ada yang muntahun, yang sudah akhir, ya sudah masa apa tingkat akhir ya, dan ada yang mutawasid, pertengahan. Maka hendaklah mereka itu diminta ya, masing-masing dari mereka atas yang sesuai dengan keadaannya, ala ma yaliku bihalihi wa zihnihi. Ya, dan pikirannya, akalnya, ya otaknya. Waqad taqaddama sa'iru ada bil alimi ma talaba, dan sungguh telah terdahulu ya keseluruhan adab-adab seorang alim bersama para santri, para penuntut ilmu ya, di pembahasan-pembahasan lalu ya sudah dibahas. Ya, di sini diingatkan kembali ya, khususnya bagaimana menjalankan program ya dalam pesantren di madrasah itu ya, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan santri ya, walaupun kita punya target akhir misalnya hafal 30 juz misalnya, tapi tetap dalam prakteknya ya menyesuaikan dengan kemampuan mereka ya, misalnya dalam satu pekan mereka mampu menghafalnya berapa ya, berapa halaman, berapa lembar, atau dalam setiap harinya, setoran setiap harinya, itu kan tidak bisa disamakan semua santri ya, itu sehingga disesuaikan dengan kemampuan mereka, karena perbedaan kemampuan itu ya sudah sunatullah kan begitu, sudah sunatullah, apalagi mereka semua melakukannya dalam rangka ibadah yang harus dilakukan dengan keikhlasan. Jangan sampai mereka merasa terpaksa, merasa sulit. Gitu ya. Memang di awal perlu 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 apa namanya? Perjuangan, perlu ya pemaksaan terhadap diri sendiri dulu untuk membiasakan, belum terbiasa. Tapi perlahan-lahan ya, kalau sudah terbiasa itu menjadi mudah. Ya. Dan secara bertahap gitu ya. Jadi kadar hafalan
sedikit dulu ya, kemudian nambah terus begitu. Secara bertahap, karena bertahap itu juga adalah sunnatullah, sesuatu yang sunnatullah ya untuk bisa berhasil ya dalam berbagai hal. Kemudian yang ketiga as-salis, ya ini temanya ta'aruf ala syurutil madrasah allati yaskunuha, ya mengenal syarat-syarat madrasah ya yang ia tinggal di dalamnya. An yata'arufa bi syurutiha liyakuma bi huquqiha. Hendaklah dia mengenal syarat-syarat ya tinggal di madrasah itu agar dia bisa menjalankan hak-haknya. Wa mahma amkanahu ya at-tanazzuhu an ma'lumil madarisi fa huwa aula. Ya bagaimanapun apa namanya, dia menghindarkan diri ya sebisa mungkin dari apa namanya, hal-hal berkenaan dengan madrasah sekolah, informasi tentang sekolah, fahuwa aula, dan itu lebih utama. Jadi maksudnya kan orang yang tinggal ya di madrasah itu tidak apa namanya, tidak harus tahu seluk-beluk ya semuanya tentang madrasah ya, tidak harus mengetahui semuanya. Justru dia menghindari ya dari mengetahui seluk-beluk itu lebih utama. Ya, hal-hal yang ya yang pentingnya saja, yang globalnya saja. Ya misalnya sudah kita bahas bahwa memang madrasah itu dibangun dengan harta yang halal gitu ya, memastikan itu yaitu yang mesti diketahui. Tapi selain daripada itu seluk-beluk hal-hal yang rinci-rincinya ya itu tidak perlu tahu. Wala siyama fil madarisil lati ya duyiko ya. Apalagi wala siyama itu apalagi di sekolah-sekolah yang duyiko dipersempit fi syurutiha ya dalam syarat-syaratnya. Jadi ketat ya, syarat-syaratnya ketat, wasyuddida fi wadhaifiha, dan ketat tegas di dalam tugas-tugasnya. Kama qad buliya aksaru fuqaha zamani bihi. Sebagaimana kebanyakan ahli fikih di zaman ini ya, di zaman Badruddin Ibnu Jamaah telah diuji ya, diuji para ahli fikih, para ulama ya dengan apa namanya, syarat-syarat yang dibuat oleh yang mewakafkannya. Nas'alullah al-ghina anhu bimanihi. Ya, kita memohon kecukupan ya dari Allah dengan karunia-Nya, wa karomihi, kemuliaannya, fi khairin, dalam kebaikan, wa afiyah, dan keafiatan. Fa in kana tahsiluhu al-bulghata yudai'u zamanahu wa ya'tilahu an tamamil istighal aw lam takun lahu hirfatun ukhra tuhassilu bulghatahu wa bulghata iyali fala ba'sa bil isti'anati bidzalika ya biniyati tafarruq li ahdil ilmi wa naf'in nasi bihi, lakin yataharrul qiyam bi jami'i syurutiha wa yuhasibu nafsahu ala dzalik. Ya. Maka jika tahsilul bulghah ya, dia apa namanya, untuk dapat menghasilkan ya, mendapatkan bulghah ya, bulghah di situ maksudnya nafkah ya, untuk kebutuhan hidup, mencari kebutuhan itu hidup itu bisa yudai'u zamanahu ya, bisa menyia-nyiakan, menghabiskan waktunya, wa yu'atiluhu, dan membuat dia apa lalai ya, terhalangi, antamamil istighol, dari kesempurnaannya kesibukan, au lam takun lahu khirfatun ukhra,
ya, atau dia tidak memiliki keahlian lain, ya, tuhasilu bulghatahu, ya, untuk bisa menghasilkan kebutuhan hidupnya, wa bulghata iyalihi, ya, kebutuhan keluarganya. Fala ba'sa bil isti'anah bidzalika, maka tidak mengapa dia meminta, ya, pertolongan dengan hal itu. Ya, maksudnya eh, apa namanya, bisa mendapatkan upah, ya, mendapatkan dari di madrasah, ya, dari madrasah itu untuk kebutuhan hidupnya, ya, di mana kalau dia bekerja, ya, misalnya cari cari yang lain, cari uang, bisa melalaikan dia dari kewajiban, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas di madrasah. Ya, maka dia mengambil, ya, dari madrasah itu, mendapat bagian, ya, dari di madrasah itu yang sesuai dengan kebutuhannya, ya, atau baik kalau dia bekerja di tempat lain, ya, bisa melalaikan, ya, tugas-tugasnya di madrasah, ya, atau memang dia tidak punya keahlian lain untuk bisa menghasilkan mata pencahariannya, menghasilkan kebutuhan hidupnya. Ya, walakin yataharul qiyam, dia hendaklah memilih, ya, lebih memilih untuk melaksanakan seluruh syarat-syaratnya. Ya, artinya ini tidak main-main kalau memang dia siap tinggal di madrasah untuk berkhidmat, ya, di dalam pendidikan. Ya, maka dia harus total karena memang itu adalah amanah, ya, amanah, jangan sampai tersibukkan oleh yang lain, ya, malah sibuk bisnis misalnya, itu bisa melalaikan kewajiban tugas-tugas dia yang paling utama, gitu, ya. Maka dia harus bersungguh-sungguh, ya, di dalam menjalankan seluruh syarat-syaratnya itu dan menghisab dirinya atas hal itu. Bagaimana, apakah dia sudah maksimal dalam melaksanakan amanah itu, ya, ataukah tidak? Ini kan masih berkaitan dengan apa namanya, dengan muid, ya, itu yang tinggal di pondok pesantren. Wala yajidu fi nafsihi idza tuliba minhu aw biha alaihi bal ya'uddu dzalika nikmatan min Allah Ta'ala wa yashkuruhu alaihi idh waffaqa lahu man yukallifuhu al-qiyama bima yukhallisu, ya, min ribqatil haram wal ismi wal labibu man kana zahimatin aliyah wa nafsin samiyah. Wala yajidu fi nafsihi, ya, dan dia tidak mendapatkan dalam dirinya, maksudnya tidak apa namanya, tidak merasa kesal misalnya di dalam dirinya, ya, tidak merasa benci, ya, apabila dia diminta idza tuliba minhu. Nah, ini mental, ya, harus kuat, ya, karena memang kalau diawali dengan niat, ya, ikhlas karena Allah, berjuang di jalan Allah, ya, kalau dia tuliba minhu, ya, dia diminta, ya, dituntut, ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya, itu tidak membuat hatinya ada sesuatu di hatinya, ya, baik itu ketidakridhoan, ya, itu kesal, ya, itu dia bisa menghilangkan itu, ya, au biha, atau bahkan, ya, dia ditegur, ya, ditegur, ke atas apa namanya, tugas yang harus dia lakukan, ya, gitu, karena memang dia niatnya ikhlas karena Allah, ya, tidak akan muncul perasaan-perasaan seperti itu. Bahkan, ya, kata beliau, menganggap hal itu merupakan nikmat dari Allah, ya. Itu ketika diberi tugas, dituntut untuk melaksanakan tugas ini, itu adalah nikmat dari Allah. Dan hendaklah dia mensyukuri atas nikmat tersebut. Itu waffaqa lahu, ya, di mana
ya Allah ya wafaqasin, Allah memberikan taufik kepadanya, hidayah untuk bisa beramal, ya kan? Karena dengan tugas-tugas yang diberikan ya di madrasah itu kan berarti adalah eh, tugas-tugas yang merupakan amal soleh. Ya, sedangkan orang bisa beramal soleh itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diberi tugas ya ini taufik dari Allah. Dia harusnya bersyukur terhadap taufik itu, dia menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, ya kan? Idwa faqalahu man yukallifuhul qiyama bima yukhallisuhu min ribqatil haram wal ismi. Enggak, ma wafaqo fa'ilnya itu man ya. Ya, maaf tadi. Jadi wafaqo di mana orang yang membebaninya, ya menugaskannya ya qiyama bima yukhalisu, menegakkan, menjalankan apa yang ya bisa menghindarkan dirinya dari eh, perbuatan atau pekerjaan yang haram dan dosa. Ya, begitu. Jadi ketika dia diberikan tugas-tugas di madrasah, ya, dan itu merupakan amal soleh. Dan itu merupakan nikmat dari Allah yang perlu disyukuri dan taufik juga dari Allah. Ya, maka dia harus mensyukurinya karena itu bisa menghindarkan dia dari hal-hal yang haram gitu ya. Kalau dia tidak sibuk ya di dalam kesibukan di madrasah itu yang merupakan amal soleh ya. Itu bisa saja justru dia akan sibuk dengan sesuatu yang haram dan dosa. Jadi bersyukur kita misalnya sibuk ya dalam di pesantren, dalam kegiatan dakwah ya begitu. Itu harus disyukuri karena di luar sana banyak orang yang tidak sibuk dengan hal-hal kebaikan ini. Begitu. Mereka sibuk dengan kesia-siaan yang tidak tidak manfaatnya tidak panjang sampai akhirat atau hanya sibuk dengan manfaat keduniawiannya saja. Ya kan, sementara kita yang sibuk di dalam dakwah gitu ya, di jalan Allah menjalankan amanah ya dari Allah ya untuk mengajarkan Islam misalnya. Ya, ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Ya, patut kita syukuri. Karena di sini bernilai pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya memikirkan keuntungan duniawi yang kita dapatkan. Ya kan, dengan hanya memikirkan hanya bekerja untuk dapat upah, dapat uangnya saja. Nah, ini salah. Ya, tidak cocok orang kalau dia sibuk dalam dakwah ya yang dia mengukurnya dengan keuntungan materi saja yang dia dapatkan. Saya harus bekerja ya dengan sesibuk ini, apa keuntungan dunia yang saya dapatkan? Ya. Nah, kalau orientasi seperti itu ini nggak cocok orang yang seperti itu untuk sibuk dalam kegiatan dakwah, ya kan? Kegiatan tarbiyah ya yang menjalankan amanah karena ini adalah meneruskan tugas Rasulullah SAW ya, dalam menyebarkan risalahnya. Orang yang sibuk di madrasah itu. Ya wallabi man kana dza himmatin 'aliyatin wa nafsin samia, dan labib orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang mendalam. Dari kata lub itu sesuatu yang mendalam. Ya artinya orang yang cerdas ya adalah orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, punya cita-cita yang tinggi dan punya jiwa yang tinggi. Ya, jadi cita-cita dia bukan hanya sebatas keuntungan duniawi yang kecil. Ya, tapi mendapatkan surga, ya, mendapatkan balasan dari Allah yang lebih besar daripada itu. Ya.
Itu termasuk tadi maka tidak akan istilahnya kalau bahasa Sunda ya pundungan gitu ya belikan ya hanya karena ditegur hanya ini mental lemah. Orang yang mental lemah seperti ini nggak cocok ini nanti dengan sendirinya akan menghindar. Justru ya di dalam perjuangan ya dalam dakwah ini ya perlu mental yang kuat ya tidak pundungan tidak belikan ya hanya gara-gara karena berkumpul dengan orang-orang soleh ya berjuang di jalan Allah itu justru harus menuntut kesabaran banyak ujiannya makanya Allah katakan di surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una ya rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ya kan wala ta'du ay apa aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia ya dan seterusnya. Di situ jelas di surah Al-Kahfi itu maka bersabarlah wasbar nafsaka wasbir wasbir nafsaka ya sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang ya, yang berdoa kepada Allah yang beribadah kepada Allah ya pagi dan petang ya, yang mereka itu menginginkan mengharapkan wajah Allah keridhaan Allah. Jangan memalingkan kedua matamu dari mereka ya dengan mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi jelas Allah menyuruh sabar bersama dengan mereka dengan orang-orang yang soleh itu bersabar. Itu karena memang bisa ada ujian-ujian bersama dengan orang soleh itu. Berbeda dengan bersama dengan orang-orang yang tidak soleh karena itu condongnya kepada syahwat ya gitu ya kepada kesenangan hawa nafsu gitu ya sehingga ujiannya tidak lebih berat daripada bersama dengan orang-orang soleh yang sedang berjuang di jalan Allah ya kan saling mengingatkan saling menegur tawasau bil haq wa tawasau bis sabr yaitu adalah kegiatan orang-orang soleh begitu jadi perlu kesabaran ya kemudian yang keempat, idza hasarul waqi busuknal madaris alal murattabin biha duna ghairihim lam yaskun fiha ghairuhum. Apabila yang mewakafkan itu membatasi ya tinggal di madrasah itu terhadap orang-orang yang ditentukan murattabin itu muayyanin yang ditentukan ya bukan selain mereka maka tidak tinggal di dalamnya selain mereka fa'in fa'ala kana asian zaliman bidzalik kalau dia melakukan hal itu maka itu adalah kemaksiatan dan kezaliman jadi maksudnya orang yang mewakafkan itu kan dia berhak untuk mensyaratkan siapa ya syaratnya siapa orang yang berhak tinggal di madrasah itu makanya ada seleksi ya seleksi menerima santri kriterianya harus seperti apa gitu ya. Nah, kalau tidak melaksanakan syarat ini, tidak sesuai syarat yang ditentukan oleh yang mewakaf, berarti dia berdosa, zalim. Wa in lam yahsuril waqifu dzalika pada bahasa idza kana sakit itu akalah la. Dan jika orang yang mewakafkan itu tidak membatasi ya dengan syarat-syarat khusus, kriteria khusus, maka tidak mengapa ya untuk tinggal di sana selama memang dia layak untuk tinggal di madrasah. Wa idza sakana fil madrasah ghairu muratabiha falyukrim ahlaha. Kalau yang tinggal di madrasah bukan yang ditentukan, maka orang yang tinggal tersebut harus menghormati penghuninya. Wa yuqaddimuhum wa yuqaddim ala nafsihi lebih mendahulukan mereka atas dirinya fima yahtajuna ilaihi minha pada apa yang mereka butuhkan ya minha daripada dirinya wa yahduru darsaha menghadiri ya pembelajaran li'annahu a'dhamu sya'iril maqsudah bibina'iha wa waqfiha karena itu adalah syiar-syiar yang menjadi tujuan dibangunnya madrasah tersebut dan diwakafkannya begitu jadi
Ya kadang apa ya, dalam pesantren itu ada toleransi ya, khususnya misalnya yang tetangga dekat. Sebenarnya dia nggak lulus gitu ya, apa dengan syarat seleksinya. Tetapi karena kita harapkan menjadi penerus misalnya dan sebagainya, adalah alasan lain, terpaksa kita menerima mereka sebagai santri ya, mereka berkewajiban untuk mengikuti kegiatan di madrasah itu, lima fihi minal qiraah. Di dalamnya ada pembacaan doa ya lil waqi, mendoakan orang yang mewakafkan, wal istima' ala majlis dzikri wa tadzakuril ilmi, berkumpul di dalam majelis zikir. Ya, majelis zikir ini tidak hanya zikir dalam arti mengucapkan zikir-zikir memuji kepada Allah saja ya. Ya, zikir juga termasuk eh, apa, belajar itu termasuk zikir, karena belajar ilmu-ilmu syar'i itu ya berarti kan dia sedang berzikir mengingat-ingat hukum-hukum Allah, halal haram dan sebagainya. Tadzakuril ilmi, ya, mudzakarah ilmu, fa idza taraka sakanu fiha dzalika faqad tarakal maksud. Kalau orang yang tinggal di madrasah itu meninggalkan itu, dia malah sibuk dengan lain, misalnya malah sibuk bisnis, malah memanfaatkan tinggal di madrasah itu untuk yang lain, tidak sibuk dengan program kegiatan madrasah yang merupakan maksud dibangunnya ya madrasah tersebut. Ya, wadzalika yukhalifu maqsudal waqif zahiran, itu menyalahi tujuan dari orang yang mewakafkannya secara jelas. Fa'ilam yahdur ghaba anha waqta darsi li anna ada. Jika memang dia tidak hadir ya, ghaba anha, hendaklah dia tidak hadir ya, tidak menampakkan diri waktu pembelajaran, li anna adama mujalasatihi ma'hudurihi min ghairi udrin isaatu adab. Karena jadi gini, misalnya ada program, ada kegiatan di madrasah itu ya, yang sebagian penghuninya ya, baik itu santri ataupun mungkin yang lainnya, yang dia tidak hadir ya, artinya ya dia bukan peserta ya, dari program itu ya, gitu, dia tinggal di asrama ya, tinggal di tempat tinggal di madrasah, maka jangan menampakkan diri kelihatan gitu ya, misalnya mondar mandir ya, gitu. Nah itu adalah merupakan buruknya adab seperti itu. Ya, orang lagi sibuk misalnya dalam kegiatan, dia malah lewat mondar mandir atau bahkan melakukan kesibukan sendiri, misalnya, itu adalah merupakan adab yang buruk. Wa tarafu'un alaihim, merasa dirinya lebih tinggi daripada mereka. Begitu. Jadi maksudnya tidak menghormati ya orang sedang dalam kondisi acara. Wa istighna'an fawaidihim, dia merasa tidak butuh kepada faidah-faidah mereka. Misalnya ada kajian, ada apa, dia tidak mengikuti. Wastihtarun bijamaatihim, dan penghinaan, merendahkan terhadap ya kalau jamaah mereka. Wa in hadara fiha fala yahruz fi hal istimahim, kalau memang dia hadir di dalamnya, maka dia janganlah keluar pada saat berkumpul dengan mereka, min baitihi ila lidururah, dari rumahnya kecuali darurat. Wala taroda ilahi ma'hudurihim, jangan mundar mandir ilahi bersama dengan kehadiran mereka. Wala yad'u ilaihi ahadan, jangan memanggil seseorang. Jadi maksudnya jangan mengganggu kegiatan gitu ya. Mentang-mentang dia itu tinggal di situ di madrasah, misalnya ketika ada kegiatan, kita ada acara, dia seenaknya saja. Begitu, mondar mandir bolak-balik ya, kadang misalnya ke kamarnya ngambil apa, itu tidak beradab ya, atau dia memanggil yang lain temannya gitu ya, mengganggu ke apa namanya, kegiatan. Au yuhriju minhu adan, atau mengeluarkan seseorang darinya. Wala yatamasya fil madrasah, ya, tidak berjalan-jalan di sekolah, au yarfa'u sautahu, ya, atau mengeraskan suaranya bikiroah, dengan membaca au tikror, atau mengulang, au bahsin, atau membahas, raf'an munkaron, dengan apa namanya, keras yang terlalu keras ya, au yugliku babahu ayab tahu bisautin wa nahwi dzalik,
atau menutup pintunya atau membukanya dengan suara. Maksudnya pintu itu kan ditutup, dibuka kan jadi ada suaranya, bruk misalnya begitu ya. Nah, itu adalah adab bagaimana di madrasah itu ya. Adab itu betul-betul dilaksanakan oleh para santri ya, bagaimana ketika ada kegiatan, ada acara atau misalnya ada tamu dan sebagainya. Nah, dia harus menghargai. Ya, harus bisa menghargai, menampilkan adab yang baik. Ya. Walima fi dzalika kulli min isaatil adab, karena dalam hal itu semua ya mengandung keburukan adab alal hadirin terhadap orang-orang yang hadir, wal humki alaihim, yaitu ada tindakan kebodohan atas mereka. Humki. Orang itu pada ulama al-qudat ala iyan sulah yushaddidun nakir ala insanin faqih marra fil madrasah waqta dars ma'ana wa kana qayiman bimarid fil madrasah qaribin lil madrasah wa kana fi hajatin lahu. Dan aku melihat, kata Ibnu Jamaah, sebagian ulama, para qadi, kudat, ulama yang sudah sampai dia diamanahi tugas kehakiman, ya la'yan, para tokoh, syulaha, orang-orang soleh, ya mereka bersikap tegas ya dalam mengingkari seseorang meskipun dia itu faqih, ya ahli ya dalam agama, paham, yang lewat di madrasah waktu pembelajaran. Jadi sedang berlangsung pembelajaran, dia malah mondar-mandir misalnya, melewat begitu ya. Gitu. Padahal dia sedang mengurusi orang yang sakit misalnya di madrasah. Yang dekat qaribin lil mudaris, yang dekat dengan guru yang sedang mengajar itu, wa kana fi hajatin lahu, dan dia sedang dalam kebutuhan. Jadi betul-betul ikram, menghormati, menghargai kegiatan keilmuan itu harus betul-betul, karena memang dalam masalah keilmuan ya ini kan sudah ditinggikan oleh Allah, yarfa'illahu alladziina amanu. Maka semua tindakan ya harus mengarah kepada menghormati, memuliakan ilmu itu, termasuk ketika ada dalam proses pembelajaran ya, kegiatan-kegiatan ya begitu. Walaupun sebutuh apapun tetap kita harus bisa menghormati ya, ya gimana caranya, misalnya tidak mengganggu, tidak memperlihatkan, tidak lewat di situ di hadapan, tapi ya cari jalan lain misalnya begitu. Ini betul-betul sebagai bentuk memuliakan ilmu itu sendiri. Ya baik Ibu sekalian, sampai di situ untuk pembahasan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya waktu kita ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.